Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala murdina wadin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, kita bisa sama-sama berkumpul untuk bermuajah atau ketemu kembali dengan Ustaz kita Rasad Jailani di momen derajat ini ya. Masih membahas tentang surat pilihan bersama di kitab Tafsir As-Sa'di. Marilah kita mulai kajian siang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilahkan. Oleh tafadhol Maskurah Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang ini kita kembali melanjutkan kajian kita di pembahasan tafsir As-Sa'di, dan hari ini kita akan lanjut di surat At-Takwir ya. Jadi setelah At-Takwir adalah surah Abasa, An-Naziat, baru An-Naba ya. Insya Allah sebentar lagi bisa selesai, sekitar 4 pertemuan lagi atau 5 pertemuan. Nah setelah itu bisa saja kita ganti dengan kajian tematik ya. Silakan nanti di grup kita akan share, teman-teman bisa mengusulkan tema-tema apa yang perlu dibahas gitu ya, apa yang perlu didiskusikan gitu ya. Kalau yang perlu ya kita cari pembahasannya, nanti kita list aja tema-temanya di grup ya, di grup WA. Nanti tema-tema itu akan kita bahas setelah surah An-Naba kita selesaikan. Jadi tuntaskan dulu di 30-nya ya. Setelah itu mungkin di bulan Sya'ban ya kita sudah mulai membahas dari tema-tema yang teman-teman sampaikan. Jadi apa saja temanya, insya Allah ya, jika Al-Fakir mampu membahasnya, Al-Fakir akan siapkan materinya. Jika tidak mampu ya nanti Al-Fakir akan lewat saja, di skip ya. Silakan ya, mungkin tema-tema yang berkaitan dengan masalah syariat, atau mungkin berkaitan dengan masalah adab ya, atau berkaitan dengan masalah akidah gitu ya. Apapun itu insya Allah kita akan coba cari referensinya bersama-sama, lalu kita bahas bersama-sama insya Allah. Dan salawat dan salam juga tak lupa ya kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kedua hasanah kita dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, kemudian masyarakat, dan tentu juga beliau tidak hanya sebagai pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, tapi beliau juga sebagai kepala negara ya. Maka kehidupan Islam itu sungguh sudah sangat lengkap, itu lengkap sekali, diajarkan oleh Nabi langsung, dari mulai perkara yang itu perkara kecil-kecil seperti bangun tidur saja itu ada aturannya, ada adabnya. Nah tentu perkara kecil aja sudah diatur dalam Islam, perkara besar pastinya juga sudah diatur dalam Islam. Ya perkara-perkara seperti mengatur perekonomian, ya pendidikan, kemudian mengatur masalah politik, gitu kan, kemudian masalah hukum, ya, masalah investasi, ya masalah perumahan, itu semua sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kita tinggal hanya mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Nah, insya Allah di kajian kita pada saat ini kita akan membahas surat At-Takwir ya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Takwir ini dimulai dengan kalimat idza syamsu kuwirat ya. Apabila matahari itu kuwirat. Kuwirat itu digulung. Nah, terbayang ya kalau matahari itu digulung itu kayak gimana? Ya, maksud digulunginya adalah idza syamsu lafat wa dhahaba dhauha. Nah, jadi apabila matahari itu berputar, lalu dhahaba dhauha, hilang cahayanya. Nah, jadi dhahaba dhauha. Yang namanya dau itu kan dau itu dari kata dia, ya, ada dia, ada nur. Ya, apa bedanya an-nur dengan dia? Kalau nur itu eh, sekedar cahaya, ya, cahaya saja. Tapi kalau dia atau dou atau dihya, kadang-kadang juga disebut dihya, itu cahaya plus energi. Maka matahari itu memancarkan bukan hanya cahaya, tapi dia juga energi.
Nah, maka disebut dengan diyaun. Diyaun itu adalah cahaya plus energi. Energi apa? Energi panas, energi apapun yang dimunculkan dari matahari. Nah, bayangkan kalau matahari sudah hilang kedua-duanya, cahayanya hilang, kemudian energi yang dipancarkannya pun juga hilang. Apa yang terjadi? Ya, tentu kehidupan ini akan sangat gelap gulita, kemudian juga akan tidak akan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, ya, dan juga akan menimbulkan banyak penyakit, ya kan, penyakit kulit atau penyakit apapun, gitu kan, karena banyak sekali kuman-kuman yang mati karena energi matahari ini, ya, dan menghidupkan kuman-kuman baik dengan energi matahari ini. Nah, jadi ini pada waktu itu ini hilang semua, idza syamsu kuwirat, semuanya digulung, semuanya hilang, ya, baik energinya juga cahayanya. Kemudian wa idzan nujumu kadarat, ya, ditambah lagi apabila bintang-bintang itu inkadarat, berjatuhan. Nah, maksudnya adalah wa idzan nujumu tanasarat fadhahaba nuruha. Nah, dan apabila bintang-bintang itu kemudian tersebar, maka hilang cahayanya. Nah, kalau bintang-bintang itu hanya cahaya, ya, tidak ada energi yang dimiliki oleh bintang-bintang. Ya, mungkin maksud bintang-bintang itu yang sering kita lihat berkelap-kelip di malam hari itu semuanya tersebar, kemudian cahayanya hilang. Nah, kalau bintangnya hilang cahayanya, tentu juga bulan pun tidak punya cahaya. Kenapa? Karena bulan pun bersumber dari matahari cahayanya, ya kan? Nah, jadi akan terbayang itu dunia tanpa ada cahaya matahari, tanpa ada cahaya bintang, juga tanpa ada cahaya bulan, gelap gulita. Ya, dan energi yang ada di muka bumi semuanya hilang. Ya, listrik juga hilang. Ya, kemudian cahaya baterai juga mungkin hanya bertahan beberapa lama, setelah itu hilang semua. Ya, wa idza jibalu suyirat, dalam kondisi gelap gulita itu, kemudian apa? Gunung-gunung lalu dihancurkan. Bayangkan oleh kita, ya, di rumah yang gelap gulita lalu terdengar suara dentuman yang besar, jedul, jedul, kan ini mengerikan sekali. Ya. Wa idzal jibalu suyirat an wajhil ardi fasarat habaun munbassa. Kata tafsirnya begitu, ya. Dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan dari muka bumi lantas menjadi debu yang bertebaran. Kita nggak tahu menahu, tiba-tiba terdengar dentuman kencang. Lalu tak lama kemudian muncul debu-debu yang bertebaran kemana-mana. Ya, sudah gelap gulita ditutup dengan debu. Nah, paling cahaya dari gunung saja yang muncul itu kan, dari apinya itu, laharnya itu. Tapi tertutup dengan debu. Kalau bahasa Jawanya apa namanya debu gunung itu? Gombel ya namanya itu. Kan tebal sekali itu awannya itu. Nah, jadi terbayang sekali ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idzal isyaru attilat, lalu apabila unta-unta yang sedang hamil, sedang bunting itu, ya, ditinggalkan, attilat, tidak diurus. Ya, boro-boro ngurus unta yang hamil, ya, ngurus dirinya sendiri tidak bisa manusia itu. Ya. Maksudnya adalah wa idzan nuqu al-hawamilu tarakat wa ahmalat. Ya, jadi unta-unta yang hamil itu ditinggalkan dan diabaikan. Nah, saya nggak tahu karakter unta itu. Kalau hamil, jadi urus apakah dia teriak-teriak atau gimana? Apa berbunyi gitu. Ya. Jadi gelap gulita, dentuman gunung, tebal dengan asap gunung, tiba-tiba ada suara unta yang meringkih-ringkih melahirkan gitu. Jadi urus coba, makin menyeramkan itu kondisi. Ya, pada waktu itu. Semuanya serba menyeramkan. Ya. Ditambah lagi wa idzal wuhusu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan, husyirat, berkumpul tuh. Binatang-binatang buas, wa idzal hayawanati al-wahsiyati jama'at wa ikhtalatat liyaqtasallahu min ba'diha li ba'din. Tuh. Apabila katanya hewan-hewan yang buas itu jumiat, dikumpulkan. Waqtulitat, dan dicampurkan, bercampur itu. Liyaqtasallahu ya min ba'diha li ba'din, untuk menegakkan qisas Allah dari satu dengan yang lainnya. Maksudnya hewan-hewan ini memburu yang orang-orang yang mungkin termasuk manusia, termasuk unta-unta tadi,
Coba untanya ketakutan sedang melahirkan, kemudian diburu oleh hewan-hewan buas, manusia juga pasti akan ketakutan, diburu oleh hewan-hewan yang buas. Hewan buas kan banyak macamnya, harimau, serigala mungkin, ya, beruang atau apapun itu. Wah, berkeliaran kan di tengah gelap gulita. Wah, pada waktu itu. Masya Allah, ya. Wa idal biharu sujirat, tuh tambah lagi ini nih. Dan apabila al biharu, lautan itu sujirat, dipanaskan. Ya, jadi apa namanya, air laut itu mungkin karena tertimpa lava dari gunung, lalu kemudian air lautnya mendidih sampai kemudian meluap. Wa idal biharu muliat hatta fadat, digambarkan di tafsirnya itu. Lautan ini meluap sampai banjir. Fajarat wasalat, kemudian terpancar darinya air yang panas dan dia mengalir ke mana? Ke tempat-tempat kita, tempat-tempat manusia berkumpul. Oh, kebayang ya, naudzubillah min dzalik, ya, kita berdoa sama Allah biar tidak ngalamin masa itu, ya. Ini gambaran ini adalah pasti akan terjadi. Kenapa ya? Karena Allah yang menceritakan dalam Al-Qur'an ini. Ya, gambaran tentang hari kiamat ini. Sebegitu mengerikannya ini. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu zuwijat, dipertemukan. Maksudnya apa? Wa idzan nufusu turikat bi amsalihha wa nadhairiha, ya. Dan apabila jiwa-jiwa itu ditinggalkan dengan semisalnya dan saling melihat. Jadi jiwa-jiwa itu kemudian dipertemukan dengan jiwa yang lain, ya. Maksudnya roh-rohnya, ruh-ruhnya itu keluar dari tubuh manusia. Lalu saling bertemu di atas atau di mana gitu, ya. Wah, ini makin mengerikan sekali, ya. Ini semuanya pakai waida, waida, waida. Ini kan Allah sedang ingin menggambarkan waidal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup tuh ditanya. Nah, ya, ini setelah itu kan mungkin kiamatnya sudah selesai, ya, peristiwa itu kemudian bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu ditanya, ya. Maksudnya waida at-tuflah madfunah, ya, hayatan su'ilat yaumal qiyamati su'al tatyibilaha wa tabkiyat liwaidiha. Apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanyai pada hari kiamat dengan pertanyaan yang menyenangkannya dan membuatnya menangis untuk keuntungannya atau untuk kesenangannya. Bi aidzambing qutilat, karena dosa apa dia dibunuh, itu pertanyaannya, ya. Karena dosa apa mereka itu dibunuh? Bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya itu, ya. Dan peristiwa ini masih relate pada zaman sekarang. Betapa banyak bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh reruntuhan bangunan yang diserang oleh Israel di Palestina. Betapa banyak bayi-bayi terkubur hidup-hidup, ya kan? Ini juga mereka akan ditanya, kenapa? Karena dosa apa dia dibunuh? Gak punya dosa mereka. Nah, ketika pertanyaan itu muncul kepada anak-anak kecil itu, tentu ini akan berbalik kepada orang-orang muslim, pada kita semua, ya. Mereka bertanya kepada kita, kenapa saya dibunuh? Kenapa saya dikubur hidup-hidup? Saya tidak punya dosa, ya. Dan terutama itu akan ditanyakan kepada penguasa-penguasa muslim, karena mereka lah yang memiliki kekuasaan, memiliki persenjataan, memiliki pasukan untuk menyelamatkan mereka, ya. Kita di sini tugasnya adalah apa? Ya, salah satunya dengan membuat donasi, mendoakan, ya, kemudian mengopinikan yang mengopinikan terus tentang isu Palestina atau isu yang lainnya, tentang keumatan Islam. Itu tugas kita, peran kita di situ. Karena kita pun tidak bisa berangkat jihad ke sana, kan, nggak punya kemampuan, nggak punya akomodasi dan macam-macam. Tapi yang sesungguhnya yang punya kemampuan itu adalah kepala negara, karena mereka lah punya kekuasaan. Mereka akan ditanya sama anak bayi-bayi ini, ya, sama bayi-bayi, kenapa aku dibunuh, wahai penguasa muslim?
Ya, kenapa kau diam saja ketika kami dikubur hidup-hidup? Ya, bi'aidam bingkana dafniha. Karena dosa apa dikubur gitu? Bi'aidam bingkutilat. Karena dosa apa dia dibunuh? Ya. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran itu suhuf itu nusyirat itu dibuka lebar-lebar. Ya. Wa idza suhufa al-a'mali uridat. Ya. Ketika lembaran-lembaran itu diperlihatkan amal tuh. Jadi lembaran amal kita akan diperlihatkan kepada kita, akan ditampakkan kepada kita. Uridat, ya, dimunculkan, dipamerkan kepada kita. Nih, catatan amalan kalian ketika di dunia. Wa idza samaa'u kushitat, dan apabila langit-langit itu dilenyapkan, dihancurkan. Ya, wa idza samaa'u quli'at wa uzilat min makaniha. Maksudnya adalah dan apabila langit itu dicabut dan dipindahkan dari tempatnya. Kemana lagi coba? Langit nggak ada tempatnya, dipindahin. Padahal makhluk yang paling besar menyelimuti bumi itu kan langit semua. Yang menyelimuti alam semesta ini juga langit. Langit banget. Bayangkan kalau dipindah itu. Nah, kita apa lagi? Atap kita nggak punya atap lagi. La haula wala quwwata illa billah. Nauzubillah min dzalik, ya. Wa idza jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam itu dinyalakan, la haula wala quwwata, nauzubillah, ya. Wa idzan naru uqidat fa udrimat, ya, neraka dinyalakan dan itu pun membara, udrimat, membara api nerakanya. Padahal mungkin panasnya lava air lava gunung itu sudah terasa. Ini ditambah dengan panasnya api neraka jahanam, ketika dinyalakan tentu akan terkena panasnya ke manusia pada waktu itu. Ya, merasakan panasnya itu dari jarak yang sangat jauh. Ya. Ditambah lagi wa idza jannatu uzlifat, dan apabila surga itu uzlifat, didekatkan. Nah, ini Masya Allah, ya. Tentu akan ada perbedaan bagi orang-orang yang banyak, orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat, dia akan didekatkan dengan neraka jahanam. Nerakanya dinyalakan, akan merasa panas. Tapi orang-orang yang mendapatkan kebaikan karena dia beramal soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak neko-neko, ya, apapun yang diperintahkan Allah dia lakukan, apapun yang diperintahkan oleh Rasul dia juga laksanakan, maka apa? Wa idzal jannatu uzlifat, maka surga itu akan didekatkan. Wa idzal jannatu darun na'imi quribat min ahliha al-muttaqin. Nah, apabila surga tempat penuh kenikmatan ini didekatkan dari pemiliknya, yaitu orang-orang yang bertakwa, Masya Allah, tentu akan merasakan kenikmatan surga. Walaupun kita belum masuk ke dalamnya, tapi kita sudah didekatkan dengan surga. Karena surga itu kan bisa tercium, kenikmatan surga itu dalam jarak yang puluhan ribu tahun. Wah, Masya Allah. Jadi surganya itu masih jauh, tapi kita sudah merasakan nikmat surga tersebut. Ya. Alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa, ya, alimat akan mengetahui ma ahdarat, apa yang telah dikerjakannya. Setiap jiwa kita akan mengetahui apa yang sudah kita lakukan ketika di dunia, amalan solehnya, amalan salahnya, ya. Jiwa-jiwa kita akan tahu. Karena jiwa kita senantiasa mengikuti kita sejak kita lahir sampai kita mati. Maka tentu semua yang kita lakukan, si jiwa itu akan terekam, gitu, ya. Akan mengetahui apa yang sudah dikerjakan. Ya, idza waqa'a dzalika tayaqqanat wa wajadat kullu nafsin ma qaddamat min khairin aw syarrin. Jika terjadi demikian, maksudnya setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang dikerjakannya, ya. Tayaqqanat wa wujidat, setiap jiwa yakin akan menemukan kullu nafsi ma qaddamat min khairin, apa yang dahulu dikerjakannya, min khairin aw syarrin, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Nah, jadi akan apa namanya? Ya, akan menemukan. Kita akan mengingat kembali apa yang pernah kita lakukan. Kita akan diperlihatkan oleh Allah apa yang semua amal yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Ya, ada rekamannya, kita lihat semua suasananya, niatnya, amalnya, kita akan malu, gitu, ya.
Kalau amal yang ditunjukkan itu lebih banyak maksiatnya. Tentu lahir kita akan penuh dengan kisah-kisah buruk, ya. Kisah-kisah maksiat atau hati-hati kita yang tidak ikhlas karena Allah. Tapi kalau layar kita dipenuhi dengan kebaikan, tentu kita melihatnya pun senang. Sesekali ada keburukan, tapi terhapus dengan kesenangan lagi, ya kan? Kenikmatan ibadah lagi, ketaatan lagi, ya kan? Coba akan senang sekali hati kita itu. Nah, maka senang dan susahnya hati kita di situ tuh adalah balasan. Gitu. Ketika kita merasa senang itu balasan. Ketika kita beramal itu balasan juga. Tapi hati kita merasa sedih ketika melihat keburukan itu juga balasan pada waktu itu. Nah, kita belum masuk surga atau belum masuk neraka. Tapi ketika melihat amal kita sendiri, itu sudah ada balasannya di situ. Perasaan senang itu balasan, perasaan malu, ya, atau bahkan sedih itu juga balasan. Kita akan banyak menyesal pada waktu itu. Ya, akan sangat banyak menyesal. Na'udzubillah min dzalik. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang, kata Allah. Aqsamallahu ta'ala, Allah bersumpah bin nujumi mukhtafiyah, ya, dengan bintang-bintang yang bersembunyi. Anwaruha naharan, cahayanya di siang hari. Jadi Allah bersumpah kepada bintang-bintang yang cahayanya itu tidak ada ketika siang hari. Al-jawaril kunnas, di mana bintang-bintang ini beredar dan terbenam. Al-jariyatu wal mustatirah fi abrojiha, yang beredar dan bersembunyi di rasi bintangnya masing-masing. Walaili idza yagsa, walaili idza as'as, dan demi malam apabila telah larut. Allah pun bersumpah atas nama malam. Sebelumnya kan tadi di ayat berikutnya bersumpah atas nama bintang-bintang. Lalu Allah bersumpah dengan waktu malam yang sudah larut, ya. Jadi as-as itu idza aqbala bidzulamihi, ya. Walailu idza aqbala bidzulamihi. Waktu malam ketika bertemu gelapnya malam. Wasubhi idza tanaffas, Allah pun bersumpah dengan subuh waktu pagi apabila tanaffas, fajarnya telah tersingsing, telah menyingsing. Ya, jadi sudah terlihat cahaya paginya. Ya, wasubhu idza dhahara diya'uhu, ya, subuh apabila tampak cahayanya. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Ya, innahu laqaulu rasulin karim. Yang dimaksud rasulin karim di sini adalah Jibril, utusan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Qur'ana, tafsirnya ya, innal Qur'ana litablighi rasulil karim huwa Jibril alaihissalam. Ya. Al-Quran itu disampaikan oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi yang mengantarkan wahyu, ilham kepada para nabi itu adalah malaikat Jibril. Ya. Dan malaikat Jibril juga senantiasa memberikan arahan kebaikan kepada manusia-manusia soleh, ya, melalui ilham-ilham, ya, yang disampaikan melalui taufiknya Allah, pengajaran ustadznya misalkan, ya, itu adalah malaikat yang menjaga kita. Ya. Di quwwatin inda dil arsy makinin. Ya. Di quwwatin, yang memiliki kekuatan. Malaikat Jibril, siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang memiliki kekuatan. Dil arsyil makin, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya. Yang memiliki arsy. Jadi malaikat Jibril adalah malaikat yang paling tinggi, malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat yang ada. Dzi quwwatin fi tanfidhi ma yu'ammiru bihi, ya, yang memiliki kekuatan dalam menjalankan apa yang diperintahkan padanya. Sahibu makanati rafi'atun indallah, yaitu pemilik kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu malaikat Jibril itu. Di antara semua malaikat, Jibril lah malaikat yang paling tinggi posisinya. Uta'il sama amin, yang di sana di alam malaikat itu ditaati dan dipercaya. Jadi Jibril itu ditaati itu sama anak buahnya. Semua malaikat itu mematuhi malaikat Jibril.
tuti'uhu al-malaikatu. Malaikat itu mentaati malaikat Jibril. Ya. Kemudian mu'tamanu, malaikat Jibril juga dipercaya alal wahyil ladzi yanzilu bihi, atas wahyu yang diturunkan kepadanya. Makanya malaikat Jibril ini menjadi mulia karena membawa Al-Qur'an, yang menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi. Masya Allah ya, jadi Al-Quran itu luar biasa. Ya. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Ya. Ya. Kita misalkan menyuruh anak-anak kita untuk belajar Quran, mentahfiz Quran. Ya, mungkin anak-anak itu pernah lelah, pernah mau menyerah. Sampaikan kepada mereka bahwa tujuan ayah atau bunda biar kamu hafal Quran itu biar kamu jadi orang mulia. Ya, kenapa? Karena Al-Quran lah yang membawa setiap orang yang dekat dengannya menjadi mulia. Ya kan? Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad karena dekat Al-Quran, yang membawa Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena dia membawa Al-Quran. Ya kan? Malam yang paling mulia adalah malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran. Masya Allah. Jadi dengan dekat dengan Al-Quran semuanya jadi mulia. Ya. Karena Jibril itulah kemudian ditaati oleh malaikat-malaikat lain. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Dan temanmu itu, wahai Muhammad, bukanlah orang gila. Malaikat itu bukan orang gila. Wa ma Muhammadun alladzi ta'rifunahu bimajnun. Tidaklah Muhammad yang kau kenal itu orang yang gila. Maksudnya temanmu itu adalah Muhammad ya. Temanmu malaikat ya. Itu Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh dia itu Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Ini pertama kali Nabi Muhammad pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya ketika beliau itu tahanus dari Gunung Uhud lalu hendak pulang ke rumah. Maka di tengah jalan ketika di Gua Hiro itu disampaikan oleh malaikat Jibril tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, lalu Nabi keluarkan dari gua itu, ketika keluar beliau menyaksikan wujud aslinya Jibril alaihissalam. Ya, di mana waktu itu sayapnya saja menutupi bumi. Jadi waktu itu gelap. Kenapa? Karena ada sayapnya malaikat Jibril. Masya Allah. Ya, ini sudah pertama kali Nabi melihat Jibril di ufuk yang terang. Ya, walaqad ra'a Muhammadun Jibrila alladzi ya'tihi bi risalati fil ufuqil azim. Ya. Sungguh Muhammad SAW melihat Jibril yang mendatanginya dengan membawa risalah di ufuk yang agung. Ya, maksudnya di daerah ufuk bukit, itu di Gua Hiro, itu bukit Gua Hiro di Jabal Nur berarti ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang pikir ya, atau pelit ya, atau enggan untuk menerangkan apa yang gaib ya, al ghaibi bidhanin ya, untuk menerangkan yang gaib. Wa ma huwa bi bakhilin fi tablighil wahyi. Bukan Nabi Muhammad itu orang yang pelit atau pikir dalam menyampaikan wahyu. Nabi nggak pelit menyampaikan wahyu. Apa yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril pasti akan Nabi sampaikan kepada umatnya. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma huwa bi qauli syaitonir rajim, ya. Wa ma huwa di sini maksudnya adalah, dan Al-Qur'an itu ya bukanlah huwa biqaulin, ungkapan atau perkataan syaitonir rajim, setan yang terkutuk. Jadi Al-Qur'an itu tidak bisa sebenarnya dicontoh atau dibuat duplikasinya oleh setan. Setan aja tidak bisa bikin yang palsu, apalagi manusia. Itu setan saja tidak bisa membuat Al-Qur'an yang palsu. Nah, jadi bukanlah Al-Qur'an itu perkataan setan. Ya, wa ma hadzal Qur'anu biqauli syaitonir rajim. Bukanlah Al-Qur'an ini perkataan setan yang terkutuk. Matrudun min rahmatillah, yang diusir dari rahmat Allah. Setan itu kan diusir. Ya, ketika diminta sujud kepada Adam alaihissalam sebagai penghormatan, setannya tidak mau. Kemudian Allah mengusir setan dari surganya Allah ke bumi. Gitu kan. Walakinnahu kalamullahi wa wahyihi. Akan tetapi Al-Quran itu adalah kalamullah dan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa aina tadhhabun? Mau kemana kamu akan pergi? Fa aina, maka kamu mau pergi kemana? Gitu. Ya, jadi ketika apa tafsirnya? Fa aina tadhhabu bikum? Ukulikim, ukulakum fi takdzibi bil Qur'ani ba'da hadhil hujajil qati'ah. Kemana perginya kalian dalam rangka mendustakan Al-Quran? Ya. Setelah ada bantahan, ada hujah yang terputus, ada hujah yang terputus. Jadi ketika sudah tahu Al-Quran itu bukan perkataan orang kafir, ya, bukan perkataan setan, ya, sudah bisa dibuktikan oleh Rasulullah. Lalu kenapa kalian malah pergi? Gitu. Waktu itu orang-orang yang disuruh kepada Islam itu pergi semua, tidak mau masuk Islam. Ya. In huwa illa dzikrul alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan, dzikrun lil alamin, bagi orang-orang seluruh dunia atau bagi seluruh alam. Ya, dzikrul lil alamin. Ya. Kemudian lima syaa minkum ayyastaqim, dan tidaklah ia Al-Quran melainkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh manusia. Jadi Al-Quran itu adalah peringatan yang Allah berikan kepada manusia. Dengan Al-Quran itulah kemudian kita bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Sebentar ya. Itulah gambaran ya di awal tentang surah At-Takwir, di mana gambaran tentang kejadian hari kiamat itu tidak bisa dielakkan oleh kita. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita tidak berjumpa dengan hari kiamat itu dan juga keluarga kita. Ya, jangan sampai berjumpa dengan hari kiamat. Kenapa? Karena tadi mengerikan sekali. Ya. Mengerikan sekali suasananya itu. Ya, sudah kebayang itu bagaimana kondisi orang-orang pada waktu itu, ya, ketika matahari gelap, kemudian muncul kabut dari api gunung gunung meletus, ya, kemudian hewan-hewan buas bertebaran, ditambah dengan teriakan unta yang lagi lahir, ya kan, terus ke unta yang ketakutan dimakan oleh hewan buas misalkan. Sungguh saking mencekam sekali, ya kan, mencekam semua. Ditambah laut-lautan yang panas, airnya, ya, meluap sampai ke kota-kota misalkan, sampai ke daerah pemukiman. Jadi bisa kebayang ya betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Maka kita bersyukur ya jika kita diwafatkan sebelum hari kiamat terjadi, ya. Kita masih dipertahankan usianya ketika kemenangan Islam. Kita ingin menyaksikan Islam berada di atas segala-galanya. Tentu ya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan ke sana, gitu ya. Kemudian innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh utusan yang mulia itu Jibril. Ya, di quwwati dari arsy makin, ya, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ya, muta yang sama amin, yang di sana ditaati dan dipercaya tadi, ya.
Kemudian walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Tadi sudah wa huwa 'ala ghaibi dhanin wa huwa bibakhilin bitablighil wahyi. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir untuk menerangkan perkara-perkara yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, ya. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Jadi Al-Qur'an itu bukan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu adalah apa? Ma huwa illa mau'idhatan minallahi li jami'in nas. Al-Quran itu tiada lain adalah berisi peringatan-peringatan bagi seluruh alam. Ya, ma huwa illa mau'idhatan minallahi li jami'in nas. Maksudnya tidaklah dia Al-Quran melainkan sebagai peringatan bagi Allah dan bagi seluruh umat manusia. Ya, liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa saja di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Imam Syaminkum ayyastaqim, kemudian wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, ya. Dan kamu tidak dapat menghendaki, wa ma tasya'u, ya, tidak dapat menghendaki, wa ma tasya'una illa, kecuali an yasha Allahu, Allah berkehendak lain. Allah yang berkehendak, ayyasha Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, ya, jadi tidaklah kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam, ya. Atau tafsirnya wa ma tasyauna al istiqomah, dan tidak lain harus ketika menghendaki jalan yang lurus harus istiqomah. Wala yuqaddiruna an dzalika, jangan, ya, memikirkan hal itu illa bi masyiatillahi rabbil khalaiq, ya, kecuali dengan kehendak Allah, ya, Rabb bagi seluruh ciptaannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian kira-kira surat At-Takwir tafsirnya. Kesimpulannya bahwa At-Takwir ini menjelaskan tentang keadaan hari kiamat nanti, ya. Nauzubillah min dzalik. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan dibinasakan, tapi tentu dengan proses bahaya atau bencana yang dahsyat, ya. Untuk bisa merasakan terutama orang-orang kafir tentang azab Allah yang sangat pedih itu. Nanti di neraka ditambah lagi, ya, dengan hukuman yang lain. Nauzubillah min dzalik, ya. Intinya pesan dalam surat Takwir itu adalah hendaklah kita sebagai umat Islam, ya, tidak menyepelekan ajaran Islam walaupun cuma sedikit, ya. Yang kedua adalah kita senantiasa merasa mawas diri, merasa selalu menahankan mentajasubkan pada diri kita konsep roja, ya, konsep kita penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari hari kiamat dan dari hari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kemudian kita tidak ada upaya sama sekali untuk memperbaiki diri, padahal kita sudah mengkaji beberapa banyak ayat, beberapa banyak surat yang itu isinya tuh, menurut Al-Fakir, ya, itu Masya Allah, gitu, menancap dalam hati semua itu. Maksudnya betapa Allah itu sangat kuasa, kita tuh nggak ada apa-apanya. Tinggal dicolek dikit kita sudah mental, misalnya begitu, ya. Syukran ala ikhwanikum, silakan jika ada yang mau ditanyakan, ada waktu sekitar 5 menitan lagi, ya, atau 10 menit, boleh. Jika Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dari materi di hari ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Berarti ini dari Bu Ani, Ustaz. Berarti wafat sebelum hari kiamat lebih baik, ya Ustaz, bagi Muslim, ya, konteksnya bagi Muslim. Ya, tentu, ya, bagi kita sebagai Muslim, kita berharap tidak menemui hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Menyeramkan satu, yang kedua itu janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan orang-orang beriman sebelum kiamat itu terjadi. Jadi kalau ada orang-orang Muslim yang ikut merayakan, melihat hari kiamat, bisa jadi Muslim yang mungkin dosanya banyak. Dan kita berharap juga berdoa agar keturunan kita itu tidak ada yang menyaksikan hari kiamat. Semuanya selamat dari hari kiamat, artinya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa kali surat kita bahas tadi, dari mulai surat Takwir,
kemudian sebelumnya Al-Infitor, itu kan menerangkan tentang hari kiamat semua tuh awalnya, ya. Al-Insyikok juga sama, ya. Semuanya itu menerangkan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Baik, silakan untuk rekan-rekan jika ada pertanyaan lain mungkin bisa disampaikan lewat chat ya, biar bisa langsung dibacakan untuk Al-Ustaz. Silakan. Kak Sam tuh ada pertanyaan nggak tuh? Tafadhol. Nah, di antara beberapa ayat ini ada yang menarik tadi sebenarnya, ya. Idza syamsu kuwirat gitu ya, kalimat pertama itu. Jadi apabila matahari itu digulung itu kan berarti dihilangkan dia itu kan dua-duanya, cahayanya hilang, energi juga hilang. Berarti semua teknologi yang manusia ciptakan itu akan hilang semuanya, kemampuan, potensinya, keaktifannya gitu ya. Karena sumber energi itu kan sebenarnya kan kebanyakan dari matahari ya. Energi listrik, energi panas itu kan dari matahari. Jadi bahwa masa depan itu bisa jadi kembali seperti zaman jadul itu kayaknya akan terjadi itu. Nah, silakan Pak Syams. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Nah, silakan. Mohon ridhonya nih ikut gabung lagi Ustaz. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat Pak Syam. Pak Syam sehat. Amin Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya mau sedikit tanya Tad. Iya. Nah, tadi kan ada keterkaitan dengan penjelasan alam malaikat Ustaz ya. Nah, kemarin artinya benar nggak sih Ustaz, iblis itu awalnya dari golongan malaikat Ustaz? Mau tanya tuh, katanya iblis tuh awal muasal penciptaannya dia pun artinya punya kelebihan dan keistimewaan seperti malaikat, betul atau tidak Tad? Ya, baik. Syukran Pasang. Masya Allah, ini pertanyaannya ini berbobot ini. Pertanyaan tentang dunia malaikat. Iya Tad, karena kemarin kan saya juga belum paham ya, ada yang menjelaskan tentang itu. Awal penciptaannya itu iblis itu setara dengan malaikat, artinya bisa dikategorikan iblis itu golongan malaikat juga awalnya, karena dia sendiri sombong disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau, akhirnya dilaknat lah gitu. Mohon penjelasan Ustaz, mohon maaf. Terima kasih. Baik. Ya, jadi apakah iblis itu dulunya adalah malaikat gitu ya. Nah, kalau kita lihat Al-Qur'an ya, itu kan berkaitan dengan masalah dunia gaib ya. Kalau dunia gaib itu kan harus berasal dari sumber yang terpercaya gitu ya. Nah, yang menerangkan jenisnya atau sampai batasan mana kita harus mengetahui makhluk tersebut. Dan sumber yang terpercaya bagi kita ketika bercerita tentang dunia gaib adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena di Al-Quran itu semua yang termaktub di dalam Al-Quran, baik yang gaib ataupun yang tidak gaib, itu pasti kebenarannya, ya sudah tidak bisa diragukan kembali.
Karena Al-Quran kan sudah dibuktikan bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua yang ada di situ adalah benar, tidak ada yang diragukan. Nah, kalau kita melihat Al-Quran, di situ disebutkan ketika pertama kali ya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini percakapan Allah dengan malaikat ya, di mana malaikat pada waktu itu sedikit bertanya tentang rencana Allah menciptakan manusia ya. Kalau malaikat mengatakan bahwa kenapa Allah menciptakan makhluk yang merusak ya, yang menumpahkan darah, sedangkan kami ini adalah makhluk yang senantiasa bertasbih ya, bertasbih kepadamu. Nah, sebagian mufassir mengatakan yang dimaksud dengan makhluk yang man yufsidu fiha wa yasfiku dima itu adalah jin. Nah, jadi jin itu sudah ada, gitu ya. Jinlah yang sudah diturunkan ke muka bumi dan mereka itu merusak muka bumi. Nah, sehingga bayangan malaikat ketika Allah ingin menciptakan makhluk lain yang nanti akan ditempatkan di muka bumi itu malaikat kan tidak akan mungkin bertanya kalau tidak ada maklumat. Gitu. Malaikat itu sifatnya hanya mengikuti apa maklumat yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau malaikat itu diperintahkan untuk sujud terus gitu. Kalau malaikat itu diperintahkan untuk zikir terus. Kalau malaikat itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu terus menyampaikan wahyu. Jadi tidak ada yang menantang perintah Allah. Nah, ini malaikat kan berarti kan ada maklumat, ada informasi sebelumnya, ada makhluk lain di muka bumi ini yang senantiasa membawa kerusakan. Nah, para ulama mufassir menyebutkan makhluk tersebut adalah jin. Jin itu sudah diciptakan pertama kali, kemudian menempati bumi, tetapi membuat kerusakan di muka bumi itu. Nah, lalu dibandingkan dengan malaikat, bahwa kami malaikat ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu Allah, gitu kan? Nah, maka kemudian Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, ya. Sesungguhnya aku lebih mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Nah, bayangan malaikat itu Allah akan menciptakan makhluk yang sama dengan sebelumnya, tapi Allah kemudian menyampaikan, ya Allah yang lebih tahu daripada kalian. Nah, dari situ kemudian wa yadhkurna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya. Dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka bersujudlah semuanya, ya, illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbaro. Iblis itu aba. Aba itu menolak. Wastakbaro, sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia iblis termasuk bagian dari orang-orang yang ingkar atau yang kafir. Ya. Nah, lalu kemudian di dalam kitab Qasasul Anbiya ya disebutkan ketika Allah menciptakan Adam, sebelum diperintahkan oleh Allah untuk sujud tuh, ya baik malaikat ataupun iblis tadi, itu si iblis ini sudah menerka-nerka itu, melihat-lihat, ya. Dengan memasuki raga ketika berbentuk tembikar ya, ketika Nabi Adam masih berbentuk tanah liat, itu iblis itu masuk tuh ke dalamnya, melihat-lihat gitu kan, apa sih makhluk yang Allah ciptakan ini modelnya gimana gitu kan. Lalu dia tumbuhlah rasa sombong di situ. Nah, sombong dan dia kemudian merasa sombong. Kenapa? Karena ini makhluk baru ini diciptakan dari tanah gitu. Ya, sedangkan dia itu diciptakan bukan dari tanah. Ya kan? Nah, bukan dari tanah. Bahkan di dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan bahwa aku ini diciptakan dari api. Nah, di situ tuh muncul kalimatnya. Sedangkan Adam ini dari tanah. Tentu api lebih baik dibandingkan tanah. Gitu. Maka kemudian setelah dia menelisik, melihat-lihat gitu ya, melihat-lihat
bentuk Nabi Adam itu tumbuh rasa sombongnya, lalu kemudian ketika Allah perintahkan untuk bersujud itu iblis nggak mau. Nah, dari kisah tadi kita jadi tahu gitu bahwa ternyata iblis itu diciptakan dari api dan dia termasuk golongan jin. Sedangkan malaikat itu diciptakan dari cahaya dan tidak termasuk golongan jin. Gitu. Nah, jadi maka dari situ kita simpulkan malaikat itu tidak sama dengan jin. Tidak sama dengan iblis maksudnya. Iblis itu adalah jin ya, yang awalnya memang tinggal di surga, taat kepada Allah ya. Lalu karena kesombongan dia kemudian ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam dia tidak mau. Ya. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, ya dilakukan. Ya. Nah, apakah ada yang berpendapat ya iblis itu termasuk golongan malaikat? Ada juga yang berpendapat, beberapa ulama. Ya, seperti misalkan Ibnu Abbas, Qatadah, ya, Sa'id bin Musayyab, ya, atau Bari al-Baghawi menyatakan bahwa iblis itu ternyata memang malaikat sebelumnya itu. Nah, lalu kemudian dia durhaka kepada Allah, diusir, ya, kemudian dia turun ke bumi. Nah, tapi pendapat yang ini ternyata lemah, gitu. Kenapa lemah? Karena iblis itu kan digambarkan oleh para ulama itu memiliki keturunan. Sedangkan malaikat kan nggak punya keturunan. Nah, kalau diciptakan dari zat yang sama, tentu kan modelnya akan sama. Terus yang kedua, bahwa iblis dan keturunannya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi iblis itu keturunannya ada sebagian kemudian, ya, dari golongan jin itu yang beriman, ada golongan jin yang kufur. Ya, maka disebutkan kan dalam ayat tadi disebutkan wa kana minal kafirin, dan dia iblis termasuk bagian dari orang-orang kafir. Nah, kalimat minal kafirin itu berarti kan sebagian dari iblis itu ada yang kafir, berarti sebagian yang lainnya ada yang beriman. Berarti yang namanya ada beriman atau yang kafir itu bukan malaikat, karena malaikat itu tidak punya nafsu. Nah, tapi kalau jin itu dia punya nafsu dan punya akal juga. Dari mana kita tahu bahwa jin itu punya akal dan punya nafsu? Karena jin itu termasuk yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Jadi taklifnya sama tuh. Ya, dalam surat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu kan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk menyembah Allah. Berarti kan taklifnya sama itu. Manusia dan jin punya taklif, beban kewajiban taat kepada Allah. Berarti punya akal, punya nafsu juga. Sedangkan malaikat dia tidak punya nafsu. Nah, dia hanya punya akal saja. Yang diminta oleh Allah untuk taat ya taat dia. Nah, jadi sini menunjukkan bahwa memang beda antara jin dengan malaikat atau iblis dengan malaikat. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya, ini istilah di kalangan ulama memang pendapat ada yang mengatakan iblis itu dulunya malaikat kemudian dia mungkar. Pendapat yang lain menyatakan bahwa iblis itu adalah golongan lain dari malaikat. Ya, dia adalah golongan dari jin yang diciptakan dari api, sedangkan mereka diciptakan dari cahaya. Ya, ini adalah perkara gaib. Ya, namun yang paling penting adalah kita tidak terjerumus, tidak terjebak dengan perdebatan ini. Silakan saja berdebat. Ya, yang paling penting adalah kita meyakini bahwa ada malaikat, juga ada iblis dan juga ada jin. Ini masuk dalam bab keimanan. Keimanan adalah perkara-perkara yang gaib, gitu ya. Baik, jadi itu mungkin sementara jawaban Al-Fakir, mudah-mudahan bisa terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Ini sudah masuk asar dari tadi jam 3:26. Masih ada 2 pertanyaan. Ini insya Allah nanti saya forward aja langsung di grup Ustaz ya. Oh iya. Misalkan ada kesempatan waktu bisa menjelaskan dari pertanyaannya. Terus sama tadi di awal kajian yang sudah disampaikan, silakan untuk mengajukan kajian setelah kitab Tafsir As-Sa'di, persiapan untuk bulan Ramadan, karena sekarang sudah masuk di bulan Rajab insya Allah.
Baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan dan Al-Ustadz sudah hadir di kajian pada kesempatan sore hari ini. Nah, Akhirnya sampai juga dari penghujung kajian pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillah. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.